Ibu Bapak, para suami istri terkasih, seri katekese kita kali ini bertemakan perkawinan Katolik sebagai sakramen. Perkawinan Kristiani memiliki sifat atau ciri sakramental. Berdasarkan sifat sakramental perkawinan Kristiani, maka suami istri terikat satu sama lain dengan cara yang begitu kuat sehingga tidak terpisahkan. Itu berarti bahwa mereka saling memiliki dan secara nyata menghadirkan hubungan Kristus sendiri dengan gereja melalui lambang sakramental. Oleh karena itu, maka suami istri Kristiani terus-menerus mengingatkan gereja akan peristiwa di kayu salib. Antara suami istri sendiri dan bagi anak-anak, suami istri bersaksi tentang keselamatan dalam perkawinan. Seperti setiap sakramen, perkawinan merupakan kenangan, perwujudan konkret, dan nubuat mengenai karya kasih Allah menyelamatkan manusia. Sebagai kenangan, sakramen perkawinan memberi suami istri rahmat dan kewajiban untuk mengenangkan karya-karya agung Allah dan memberi kesaksian tentangnya di hadapan anak-anak mereka. Sebagai perwujudan konkret, sakramen perkawinan memberi suami istri rahmat dan kewajiban melaksanakan sekarang ini satu terhadap yang lain dan di hadapan anak-anak mereka tuntutan cinta kasih yang memberi pengampunan dan penebusan. Sebagai nubuat, sakramen perkawinan memberi suami istri rahmat dan kewajiban untuk hidup dan memberi kesaksian tentang harapan akan perjumpaan dengan Kristus di masa mendatang. Ibu bapak, para suami istri terkasih, seperti masing-masing di antara 7 sakramen, begitu pula perkawinan merupakan lambang yang nyata bagi peristiwa penyelamatan. Tetapi dengan caranya sendiri, suami istri ikut menerima keselamatan sebagai suami istri, bersama-sama sebagai pasangan. Maka akibat pertama dan langsung perkawinan bukanlah rahmat adi kodrati sendiri, melainkan ikatan perkawinan Kristiani, rukun hidup yang khas Kristiani antara dua pribadi, sebab menghadirkan misteri penjelmaan Kristus serta perjanjiannya. Isi partisipasi dalam kehidupan Kristus pun bersifat khas. Cinta kasih suami istri mencakup suatu keseluruhan. Di situ termasuklah semua unsur pribadi. Tubuh beserta naluri-nalurinya disapa, ada daya kekuatan perasaan dan afektivitas, ada aspirasi roh maupun kehendak. Yang menjadi tujuan adalah kesatuan yang bersifat pribadi sekali, kesatuan yang melampaui persatuan dalam satu daging, dan mengantar menuju pembentukan satu hati dan satu jiwa. Kesatuan itu memerlukan sifat tidak terceraikan dan kesetiaan dalam penyerahan diri timbal balik yang definitif. Dan kesatuan itu terbuka bagi kesuburan. Pendek kata, itu perkara ciri-ciri normal setiap cinta kasih kodrati antara suami dan istri. Tetapi dengan makna baru yang tidak hanya menjernihkan serta meneguhkan mereka, melainkan mengangkat mereka juga, sehingga mereka menjadi cetusan nilai-nilai yang khas Kristen. Dalam kitab hukum kanonik, itu di sana dikatakan, perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Karena itu, antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan, tidak ada perjanjian perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya menjadi sakramen. Dan di sini kita melihat hakikat perkawinan adalah sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup.
Dan tujuan perkawinan disebutkan ada 3, yaitu kesejahteraan atau kebaikan suami istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Dan antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada perjanjian perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya menjadi sakramen. Sakramentalitas perkawinan tidak terletak pada pemberkatan imam, karena yang menjadi pelayan sakramen perkawinan adalah 2 mempelai yang saling mengucapkan janji perkawinan. Perkawinan antara orang yang tidak dibaptis dengan sendirinya akan diangkat ke dalam martabat sakramen jika keduanya menerima baptisan. Dalam hal ini tidak dituntut perjanjian perkawinan yang baru, tetapi mereka dapat meminta berkat dari imam. Mari kita berdoa agar suami istri menghidupi sifat atau ciri sakramental dari perkawinan, sehingga saling terikat satu sama lain sampai maut memisahkan, karena percaya pada rahmat Allah yang terus bekerja dalam usaha, dalam perjuangan, dan dalam pengorbanan mereka sebagai pasangan, sebagai suami istri setiap hari. Tuhan memberkati.